Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu baik dan sehat ya semuanya. Saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas dengan semangat ya. Nah, anak-anakku semuanya kelas 2 yang sangat saya sayangi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi belajar ya. Jadi anak-anak harus tetap semangat, tidak boleh bosan ya. Karena belajar itu kita akan mendapatkan ilmu. Dengan belajar, ilmu yang kita miliki akan bisa kita manfaatkan atau kita gunakan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi anak-anak perlu ingat, rajin belajar ya. Apapun materi yang diberikan sama ustadz ya, harus diterima dengan baik. Tentunya anak-anak harus lebih memahami lagi materinya di rumah dengan dibantu oleh kakak, saudara, atau kedua orang tua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar fikih ya. Nah, kira-kira materinya tentang apa ya fikih itu? Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tata cara sholat berjamaah. Nah, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Sebelum kita mulai belajarnya, anak-anak siapkan bukunya, buku fikih, buku tulisnya ya. Itu tandanya anak-anak sudah siap untuk belajar dan mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video. Begitu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai, kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang senangnya sholat berjamaah. Jadi temanya masih tentang sholat berjamaah ya. Nah, muqaddimah. Kita bacakan dulu. Pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama-sama akan menjadi ringan. Hasil pekerjaan juga akan lebih bagus. Karena jika ada yang tidak bisa mengerjakan, teman yang lain akan membantu. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Jika ada kurang sempurnanya sholat dari imam atau makmum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni karena dilakukan berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kasih sayangnya sehingga sholat tersebut disempurnakan. Selain itu, Allah akan melipat gandakan pahala sholat berjamaah 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Nah, jadi dari muqaddimah ini anak-anak kita bisa tahu bahwa sholat itu berjamaah itu bisa kita ibaratkan dengan sebuah pekerjaan ya. Nah, sebuah pekerjaan yang berat itu pasti akan terasa ringan, akan terasa mudah jika kita melakukannya secara bersama-sama, bergotong royong dengan teman ya. Nah, maka dari itu sholat berjamaah juga sama ya. Jika ada yang kurang sempurna dalam sholat kita dari imam maupun makmum, maka Allah akan mengampuni jika dilakukan secara berjamaah ya. Nah, sehingga sholat kita itu akan menjadi sempurna. Yang awalnya kurang sempurna bisa menjadi sempurna karena dilakukan secara bersama-sama itu bagaimana ya, berjamaah, sholat berjamaah ya. Nah, selain itu
pahalanya juga lebih besar sholat berjamaah. Berapa? Yaitu 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Jadi anak-anak, ingat ya, yang dekat dengan musola atau masjid rumahnya, rajinlah berjamaah ya. Yang rumahnya jauh dengan musola atau masjid, gak apa-apa, sholat di rumah berjamaah dengan keluarga, itu sama saja ya. Nah, paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya, nah kemarin kita sudah belajar tentang tata cara sholat berjamaah. Nah, ini adalah contoh gambar anak ya. Mana ya, gambar anak sedang sholat berjamaah. Nah, ini yang namanya sholat berjamaah itu ada imam. Imam itu yang ada di depan ya. Ini ada imam, dan di belakangnya ini yang banyak sekali ini namanya makmum. Jadi itu yang dinamakan sholat berjamaah atau sholat bersama-sama. Nah, selanjutnya pengertian dan hukum sholat berjamaah. Sholat fardu atau sunnah dapat dikerjakan sendiri, dapat juga dilakukan dengan berjamaah. Sholat fardu lebih utama jika dikerjakan dengan berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Sholat berjamaah sangat dianjurkan atau hukumnya sunnah muakkadah ya. Nah, jadi ini adalah pengertian dan hukumnya ya. Nah, anak-anak bisa memahami ya betapa lebih tingginya atau pahalanya jika kita mengutamakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian, karena yang pertama tadi pahalanya lebih banyak ya, sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Jadi anak-anak ingat ya, tadi di awal Ustazah sudah mengingatkan yang dekat rumahnya dengan musola atau masjid, rajinlah sholat berjamaah ya. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya. Sholat fardu atau sholat sunnah dapat dikerjakan sendiri, dapat juga dilakukan dengan berjamaah. Sholat fardu kita misalnya sholat 5 waktu ya, itu bisa dilakukan secara berjamaah ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya itu bisa dilakukan berjamaah ya. Nah, sholat sunnah juga ada yang bisa dilakukan dengan berjamaah ya. Nah, selanjutnya yang C, syarat menjadi imam dan makmum. Jadi anak-anak, imam sebelum menjadi imam itu ada syaratnya. Begitu juga dengan makmum, itu juga ada syaratnya. Nah, sholat berjamaah tidak sekedar sholat bersama-sama. Sholat berjamaah harus ada yang menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Imam dan makmum harus memenuhi syarat tertentu. Nah, bagaimana syarat-syarat imam atau makmum? Nah, yang pertama, syarat menjadi imam. Imam sholat berjamaah harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. A. Memenuhi syarat wajib sholat. Nah, anak-anak ini sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya ya. Nah, yang kedua, memenuhi syarat sah sholat. Yang C, mengetahui tata cara sholat. Yang D, fasih bacaan Al-Qur'annya, terutama surat Al-Fatihah. E, laki-laki jika makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam ya. Nah, jadi kalau makmumnya itu ada laki-laki juga ada perempuan, itu yang jadi imamnya adalah laki-laki. Tapi jika makmumnya hanya perempuan saja, jadi perempuan
boleh jadi imam. Kalau ada laki-laki, imam nggak boleh perempuan ya. Nah, yang F dapat dilihat oleh makmum. Jadi imam itu bisa dilihat oleh makmum. Untuk apa? Kita bisa menirukan gerakannya imam. Yang G, bukan orang yang sering melakukan dosa. Yang H, berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak mendapat keutamaan sholat berjamaah. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat menjadi imam. Ada A sampai H. Ini ya. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar memahami, sudah dibaca materi yang sudah Ustaz berikan kemarin, yaitu tentang tata cara sholat berjamaah. Ada 13 poin itu ya, tolong itu benar-benar dipahami ya, karena tiap hari kan anak-anak sudah sholat nih ya, berarti anak-anak sudah melakukan tata caranya sholat berjamaah. Nah, selanjutnya syarat menjadi makmum ya. Sekarang syarat menjadi makmum. A, berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam. B, niat menjadi makmum. C, mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam. D, sesuai antara gerakan imam dan makmum. E, berada pada satu tempat dengan imam. F, mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, maka makmum dapat mengetahui perubahan gerakan saf atau barisan di depannya. Nah, ini anak-anak syarat menjadi makmum. Ya, makmum itu harus berada di belakang imam, tidak boleh di depan. Kalau di depan namanya imam, kalau di belakang imam namanya makmum. Ya, nah harus punya niat menjadi makmum juga ya. Imam juga sama, niatnya benar-benar harus menjadi imam. Nah, makmum itu harus mengikuti gerakannya imam ya, tidak boleh mendahului imam. Tidak sah nanti sholatnya ya, apalagi tertinggal. Nah, karena itu sudah menjadi syarat menjadi makmum yang harus kita patuhi ketika kita menjadi makmum, benar-benar memperhatikan syarat-syarat ini ya. Nah, ini adalah syarat-syarat menjadi makmum dari A sampai F. Tolong anak-anak benar-benar dipahami ya materinya. Silahkan materi tadi dari awal sampai akhir ini anak-anak bisa tulis di buku tulis, disalin, supaya anak-anak punya catatan di bukunya tidak kosong ya, untuk belajar di rumah. Nah, jadi tidak ada tugas dari Ustazah hari ini, cukup menyalin materi poin-poin ini tadi, syarat-syarat menjadi imam dan makmum. Silakan dicatat di buku tulis fikih kalian, tulis yang rapi ya, tidak perlu difoto atau dikirimkan ke Ustazah, karena ini hanya untuk anak-anak belajar di rumah supaya anak-anak mempunyai catatan, tidak hilang. Apalagi nanti kalau ada soal, biar anak-anak tidak perlu membuka video dari Ustazah, karena anak-anak sudah memiliki catatan di buku. Begitu ya anak-anak. Nah, materi kita cukup sampai sini dulu. Semoga anak-anak memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, sekian dulu dari Ustazah ya. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar. Ingat, jaga sholatnya, jaga kesehatannya, dan jangan lupa tetap berbakti, patuh, dan nurut kepada orang tua. Begitu ya anak yang soleh-solehah. Sekian dulu dari saya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.